sekaligus menghormat Rasulullah SAW. Karena itu saya minta sedikit perhatian. Saya lihat dari ibu-ibu selatan tadi terus repot dengan HP-nya sendiri. Tolong Anda datang sini untuk ini, HP-nya dimatiin dulu. Panjangan termasuk mungkin keluarga Syarifah ya. Ini supaya menghormat. Nah, jadi malah nanti kita menghormat Rasulullah SAW, justru dari anak keturunannya yang kurang menghormat. Saya minta maaf. Sejak tadi saya amati sibuk dengan dirinya, padahal datang untuk menghormat. Justru sebagai syarifah, sebagai contoh ya untuk umat dan masyarakat, bahwa dzurriyyah Nabi. Syarifah itu sebutan dzurriyyah Nabi. Ada yang syarif atau syarifah, ada yang disebut Habib dan Habibah. Kalau di Jawa namanya Raden Ayu, itu di Jawa. Di Arab namanya Syarifah atau Syarif atau Syarifah, namanya yang mulia. Syarif itu bahasa Arab namanya mulia. Kalau Syarifah itu mu'annas untuk wanita. Habib itu yang tercinta untuk rajul muzakkar, tapi kalau untuk mu'annas Habibah. Mari saya minta dengan hormat yang pegang HP itu agak dipani dulu, tolong panitia ini diperingatkan. Itu madulan HP saja, subhanallah. Tolong putih matiin HP-nya. Kalau memang repot, mengapa datang di sini? Harusnya tidak perlu datang kalau mau main HP ya. Sedikit Bapak Ibu diundang untuk diajak Isra Mi'raj, menghormat Rasulullah. Sedikit kepentingannya HP-nya, berbincang dengan teman itu ditinggalkan. Saya kira tidak akan rugi. Justru lebih terhormat kalau Bapak Ibu menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa ketika Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Ya, Jibril aja tidak mampu mengikuti Rasulullah. Dan ini insyaallah nenek moyang daripada Al-Ghadriyah. Betul baginda ya? Saya sedikit tahu sejarah Pontianak ini, yaitu yang dibangun oleh Sayyid Abdurrahman. Betul? Abdurrahman putra Sayyid Husin, Habib Husin, mantu Raja Menpawah. Insyaallah benar ya Habib ya. Betapa beliau-beliau riyadhah setelah berguru di Yaman. Kalau tidak keliru dengan 7 seperguruan, ada yang di Malaysia, ada yang di negeri-negeri Melayu, dan Habib Husin ini di Menpawah. Saya tidak keliru, maaf kalau keliru baginda. Habib Husin ini Sohibul Karomah. Setelah berguru di Karomah ahli zikir, semak saya tidak tahu torikohnya torikoh apa, berkenalan dengan Raja Menpawah. Jadi baik. Kemudian punya anak Habib Abdurrahman. Saya lihat di TV baginda, melihat anak wanita mandi di dekat sungai, dia terpaut dan minta dikawinkan dengan anak raja tadi. Tanya ayahnya, siapa? Oh itu anak raja, saya kawinkan. Habib Husin, tidak mungkin, kita hanya seorang ulama, bukan anak raja. Bagaimana mau mengawin anak raja? Kalau salah saya minta maaf baginda. Kemudian terpaksa Habib Husin buat surat kepada Raja Menpawah, minta maaf anak saya melamar pada anak kamu. Raja pun sungkan untuk menolak, sungkan karena hormat pada seorang habaib dan ulama. Kemudian membuat satu persyaratan, kami bersuka mendapat mantu anak Habib, tapi kami raja punya tradisi ada penghantar. Penghantar itu sastraan orang Jawa, yaitu minta 7 kotak perhiasan kalau tidak begitu. Akhirnya Habib Husin menyerah. Kita habaib
miskin, tidak punya apa-apa. Bagaimana? Tapi Habib Abdurrahman ini ngotot, tidak, saya harus kawin dengan putri Mempawah. Kemudian lebih baik saya mati. Ini saya ceritakan biar anak curuannya bisa syukur kepada nenek moyangnya baginda. Akhirnya Habib Husin, istilah orang Jawa, anak pola bobo keberada. Anak yang berbuat orang bertanggung jawab. Habib Husin akhirnya uzlah, tidak keluar dari kamar. Ya, dalam cerita itu 7 hari 7 malam. Mohon kepada Allah diberi ijabah doanya. Setelah 7 hari ijabah, beliau diberi karomahnya Allah, kun fayakun, sehingga Habib Husin mampu menciptakan 7 kotak berlian tanpa bergerak. Memang wali-walinya Allah itu dalam Al-Hikam sampaikan, seorang walinya Allah yang telah diberi karomahnya Allah, dia khuliqal syai' bin khatirul qalbi, dia menciptakan sesuatu dari getaran hati. Bila wasitotin, perantaraan. Orang Jawa menyebut kun fayakun, sabdo pandito ratu. Beliau Habib Husin pada waktu itu juga diberi kemampuan. Maaf, ini putra-putranya apal enggak dengan cerita ini, anak keturunannya. Seketika 7 kotak berlian itu muncul, dan akhirnya 7 kotak itu dikirim ke Mempawah, dan keluarga kerajaan Mempawah tidak bisa menolak. Terjadilah perkawinan antara Habib Abdurrahman dengan putri Mempawah, dan selanjutnya oleh Raja Mempawah disuruh pergi ke timur, ke selatan, ke sini dari Mempawah. Maka membangunlah kerajaan Pontianak ini. Ya mohon maaf Raja kalau salah. Saya melihat itu di TV, ditayangkan, dan saya dengan ayah saya melihat. Itulah para aulia-aulianya Allah yang betul-betul zikir. Maka sayang sekali beliau syarifah. Dia hanya bingung, repot dengan dirinya sendiri aja. Padahal ini menghormat Rasulullah. Pandangan mulia, disebut syarifah, disebut syarif. Ini perjuangan beliau-beliau. Kita menikmati kemuliaan sebesar ini, tapi kita menghormat Rasulullah SAW masih kurang layak. Tolong ya, kami mohon maaf, terpaksa saya menguratkan. Sedih saya mati. Kok sibuk masing-masing. Velvi, masya Allah. Ini menghormat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat tadi ketika Rasulullah Mi'raj, malaikat itu sedang menjalankan tugas dari Allah. Ketika Rasulullah melewat, dia tidak sempat menghormat, langsung dihukum oleh Allah, dilempar dia. Itu padahal sedang menjalankan tugas dari Allah. Kita ini menghormat Rasulullah, tidak sedang menjalankan tugas, malah hanya repot selfie. Betapa ini terkecamnya indallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Beliau syarifah, habaib. Tapi saya pun juga habaib. Jangan dikira saya bukan habaib. Saya itu keturunan ke-32 dari Rasulullah SAW. Mungkin baginda lebih 32 nasabnya. Jadi tua saya. Saya pun habaib. Saya min hasni. Saya keturunan Sunan-Giri, ya, maaf. Jadi sama-sama ya. Cuma saya enggak disebut syarif. Tradisi di Jawa pada abad pertemuan disebut kiai saja. Yang generasi kedua sepuh habaib yang sekarang banyak berkembang di Jakarta, Pekalongan. Itu yang masyhur Habib Warbatang, habaib Cililitan. Nah, kemudian saya juga kenal dengan Habib Husin Empang Bogor, Habib Muhammad dari Cililitan,
kenal. Dan pernah datang di rumah saya, Habib Muhammad Cililitan, zaman ayah saya. Barang diantaranya kami dengan tidak mengurangi hormat kami pada Syarifah ini atau Syarif di sini. Mari kita menghormat Rasulullah SAW. Tadi dikatakan, man shalla alayya fil qabri ay fil Madinah sami'tu, Rasulullah mendengar. Wa man shalla alayya na'iyan, dan barang siapa membaca sholawat jauh dari Pontianak, ablag itu hadir Rasulullah. Maka apabila mata hati kita mampu melihat gaib, akan mampu melihat